Selamat pagi Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Senin Teduh kembali. Kita merenungkan dari pembacaan Alkitab Yohanes 13. Ayatnya yang ke-34 untuk kita semuanya akan saya bacakan demikian. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dari ayat ini diberikan sebuah pokok pikiran pemulihan relasi dengan sesama. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Manusia, kita semua ini adalah makhluk sosial. Kita harus bergaul, kita harus bertemu dengan sesama, kita harus berkomunikasi, saling membutuhkan, dan kita tidak bisa hidup sendiri. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa, menurut Kejadian pasal yang ketiga, hubungan antar manusia itu terputus. Manusia akhirnya membenci satu dengan yang lain. Manusia takut satu dengan yang lain. Hubungan dengan manusia menjadi renggang. Hubungan dengan sesama manusia tidak lagi harmonis. Bisa saja kalau di kantor itu hubungan antar karyawan dengan bosnya, atau antar sesama karyawan, dan seterusnya. Dan akibatnya adalah kalau kita kerja, kinerja kita itu menjadi menurun. Kegiatan kita itu tidak produktif. Sehingga dapat menurunkan juga mungkin penghasilan dan penerimaan. Mau dipulihkan, mau memulihkan satu dengan yang lain, seringkali manusia itu sulit. Dan kadangkala juga tidak tahu bagaimana caranya. Pembacaan Alkitab hari ini yang dia baca di atas tadi dari Yohanes 13 ayat 34, ada sebuah berita baru, dan ini baru berita yang baik. Sebab yang mengatakan adalah Tuhan Yesus. Kata Yesus, kamu harus saling mengasihi. Saudara-saudara sekalian, di mana berita baru itu? Dan di mana baru beritanya itu? Berita yang baru, dan itu baru berita, yaitu bahwa kamu harus saling mengasihi. Sama seperti Yesus telah mengasihi kamu. Kita mengasihi tidak lagi ada unsur batas. Kita mengasihi tidak dibatasi sebagaimana Yesus. Bukankah kita saat ini seringkali untuk mengasihi suka ada pembatasan, dibatasi oleh status, oleh bahasa, oleh budaya, oleh pendidikan, jabatan, suku dan agama dan lain sebagainya. Dalam hal ini dikatakan oleh Yesus, karena pada zaman itu orang-orang mengasihi itu dibatasi oleh apa? Oleh ras, oleh suku, oleh status sosial, oleh agama. Dalam Yohanes 4 ayat 9, itu orang Samaria tidak bicara dengan orang Yahudi. Dengan pemulihan relasi yang dikatakan oleh Yesus, bahwa kamu harus saling mengasihi. Jelas ketika manusia saling mengasihi, maka keadaannya akan lebih baik. Hubungan manusia satu dengan yang lain yang tadinya ada ganjalan, ada hambatan, akan menjadi cair. Sebab kedatangan Yesus itu membawa kebaikan kepada sesama manusia. Kedatangan Yesus itu memulihkan antar manusia satu dengan yang lain. Pulihnya
relasi dengan sesama, itu membawa dampak yang sangat luas sekali. Maka keadaan relasi, hubungan itu akan baik. Akan ada suasana sukacita, ada ceria, ada perubahan, keadaan yang lebih baik. Mungkin juga kinerja akan lebih meningkat. Mungkin juga makan juga lebih enak lagi. Saudara-saudara yang dikasih oleh Yesus Kristus, bukankah kalau kita kerja itu ingin ada sesuatu yang nyaman? Dengan terjadi pemulihan relasi hubungan dengan sesama, maka tentu hidup itu akan rukun, akan damai, ada kebersamaan. Dan ketika rukun itu ada berkat, ada keuntungan. Di dalam Mazmur pasal 133 dikatakan, apabila kamu hidup dalam rukun dan damai dan sejahtera, maka berkat Tuhan akan diarahkan ke sana, kepada hidup orang yang ada di dalam kebaikan satu dengan yang lain. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara, pada pagi yang sejuk ini kita akan memulai aktivitas dan kerja kita akan kita jalani sepanjang pekan ini. Kerja di mana? Baik di rumah maupun di kantor, baik di pasar, di mana saja kita bekerja. Dan kita akan hidup dengan dasar firman Tuhan, yaitu melaksanakan perintah Tuhan dan meladani Dia yang sudah mengajarkan kepada kita semua, yaitu mengasihi sesama sebagaimana Tuhan Yesus lakukan kepada kita. Kita akan bisa karena Roh Kudus akan menolong kita. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat beraktivitas dan kerja. Tuhan memberkati saudara-saudara. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, dalam Yesus Kristus atas firman-Mu pada pagi hari ini, di mana Tuhan mengajar kepada kami untuk saling mengasihi, sebagaimana Tuhan sudah mengasihi kepada kami. Bapa di surga, kiranya Roh-Mu yang kudus menolong kami, sehingga dengan kasih itu hidup kami akan lebih baik, kerja kami akan lebih nyaman, kinerja kami akan lebih meningkat. Di dalam nama Yesus Tuhan Juru Selamat kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, selamat bekerja, Tuhan menolong. Amin.